14. Kisah Nabi Syuaib, alaihi salam. Nabi Syuaib diutus di negeri Madian. Penduduk negeri Madian sudah lama melupakan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka menyembah hutan dan menyembah Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Ajakan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Pada masa itu penduduk Madian sudah sangat sesat. Kemungkarannya sudah sangat keterlaluan. Kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Dan kebiasaan buruk mereka yang sangat jahat adalah mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Inilah seharusnya yang dihindari para pedagang zaman ini. Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah Allah, menjauhi kezaliman, kemungkaran dan segala macam bentuk kemaksiatan. Ia juga mengajak mereka berlaku jujur, menimbang dengan benar dan tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Nabi Syuaib juga memperingatkan mereka agar tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Sebab kaum Madian mempunyai kebiasaan jelek, mereka suka menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman. Bahkan banyak dari mereka yang dipaksa dengan kekerasan untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib. Walau demikian Nabi Syuaib tetap sabar dan terus melaksanakan dakwahnya. Kegigihan Nabi Syuaib ini agaknya membuat orang-orang kafir gatal dan sangat jengkel. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib jika beliau tidak mau menghentikan dakwahnya. Nabi Syuaib dan pengikutnya kemudian pindah ke negeri lain, karena penduduk Madian sudah tidak dapat diharap lagi keimanannya. Mereka malah mengejek dan menghina ajaran Nabi Syuaib dengan penuh kepongahan. Hanya beberapa saat setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah, tiba-tiba penduduk Madian dikejutkan oleh adanya gempa maha dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Berdakwah kepada kaum Ashabul Aikah. Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah ke negeri Aikah sesuai dengan petunjuk Allah yang memang menugaskannya untuk berdakwah di sana. Ternyata penduduk Aikah juga sama durhakanya dengan penduduk Madian. Mereka menolak ajakan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan mengejek dan mengancam Nabi Syuaib. Bahkan mereka menantang agar Nabi Syuaib segera mendatangkan azab yang dijanjikan Allah. Karena terus-menerus berbuat kedurhakaan dan kemaksiatan, tak bisa diingatkan lagi dan dapat diharapkan keimanannya lagi, maka Allah mengazab mereka. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas, sehingga mereka sama keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Tetapi dimanapun mereka berada, udara telah berubah menjadi panas hingga menyesakkan dada dan nafas mereka. Ingatlah udara semacam ini pernah melanda kawasan suatu negara era modern yang terkenal akan kemaksiatan, hingga ratusan jiwa melayang sia-sia. Ini hendaknya menjadi pelajaran dan cermin bagi manusia abad ini. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba nampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira, dikira awan itu akan mendatangkan hujan, udara sejuk yang mereka rindukan akan segera terhirup. Namun angan-angan itu buyar berantakan. Karena tanpa diduga datanglah angin kencang, mereka sama terhempas dan terlempar. Pada saat demikian dari awan yang hitam pekat itu menyambar guntur yang saling menyusul. Binasalah kaum yang durhaka itu. Satu pun tak ada yang tersisa. Hanya Nabi Syuaib dan pengikutnya yang bisa selamat karena mendapat rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Kisah Nabi Musa, alaihi salam. Musa dan Harun sama-sama diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa dan Harun adalah sama-sama keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Mesir pada masa itu dikuasai oleh Firaun. Kerajaannya luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama asli Mesir yaitu orang Kupti, sedang yang kedua adalah orang-orang Israel yaitu keturunan Nabi Yakub. Kebanyakan orang-orang Kupti menduduki jabatan-jabatan tinggi. Sedang orang Israel hanya berkedudukan rendah, seperti para buruh, pelayan dan pesuruh. Firaun memerintah dengan tangan besi. Ia diktator bengis yang tidak berperi kemanusiaan. Mabuk dan rakus pada kekuasaan, sehingga ia berani menyebut dirinya Tuhan. Kelahiran Musa. Pada suatu hari seorang ahli nujum datang menghadap Firaun bahwa menurut perhitungannya tak lama lagi bakal lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Firaun berang mendengar laporan itu. Saat itu juga dia memberikan perintah agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan bangsa Israel. Musa dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabat. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabat dan Imran panik. Jika tak segera disembunyikan anak itu tentulah akan dibunuh oleh kaki tangan Firaun.
Yukabat sangat sayang pada bayinya yang molek dan sehat serta lucu itu. Ia tak rela bayi itu sampai terbunuh. Tapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga tak mungkin. Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa itu membuat peti tahan air lalu menghanyutkan Musa di dalam peti di Sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut dan di tangan siapakah Musa nanti ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan putri Raja Firaun. Peti itu dibuka setelah tahu isinya bayi mereka bawa ke hadapan ibu mereka yaitu istri Firaun yang bernama Asyah. Istri Firaun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diutarakan niatnya itu kepada Firaun. Mula-mula Firaun menolak, namun atas bujukan istrinya itu ia disetujui. Asyah pun senang, segera dicari inang pengasuh yang menyusui Musa. Namun beberapa inang yang didatangkan tidak ada yang cocok, Musa tak mau menyedot tetes susu inang-inang itu. Kakak Musa menawarkan ibunya untuk menjadi inang. Mereka pura-pura tidak mengenal Musa. Demikianlah karena disusui ibunya sendiri akhirnya Musa mau menetek. Musa diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusunya selesai. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Sesudah usai masa menyusu, Musa dikembalikan ke istana Firaun. Ia dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Firaun mengendarai kendaraan Firaun sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Firaun. Setelah Musa dewasa Allah menganugerahkan pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Meninggalkan istana. Pada suatu hari Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang-orang Kupti dan orang Israel. Orang Kupti tidak mau diajak damai. Musa menjadi marah orang itu langsung dipukulnya. Sekali tempeleng orang itu mati. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa dilaporkan kepada Firaun. Setelah Firaun tahu bahwa Musa membela orang Israel ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Musa. Musa melarikan diri, tujuannya ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang. Ia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan ia diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh jalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat ia melihat 2 orang wanita cantik sedang berebut untuk mendapatkan air sumur guna memberi minum ternak yang mereka gembalakan. Gadis-gadis cantik itu berebutan dengan sekelompok pria kasar yang mau menang sendiri. Musa segera bergerak menolong 2 gadis itu. Laki-laki kasar itu mencoba melawan Musa tapi Musa dapat mengalahkan mereka. Musa menikah. Kedua orang gadis itu melaporkan apa yang telah dialaminya kepada ayah mereka di rumah. Ayah mereka yaitu Nabi Syuaib memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa memenuhi undangan itu. Keluarga itu senang melihat kedatangan Musa, sikapnya sopan dan tampak sekali jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Nabi Syuaib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Firaun. Atas saran anaknya, Nabi Syuaib kemudian bermaksud mengawinkan Musa dengan salah seorang putrinya. Musa diminta bekerja menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib selama 8 tahun. Itulah syarat atau mas kawinnya. Musa setuju malah ia menggenapkannya menjadi 10 tahun untuk menggembalakan ternak Nabi Syuaib. Musa menjalani masa perjanjian dengan Nabi Syuaib dengan sabar. Selama itu nampaklah bagi keluarga Syuaib bahwa Musa adalah pemuda kuat, perkasa, jujur dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Syuaib mengambilnya sebagai menantu. Musa sangat bahagia hidup bersama istrinya. Nabi Syuaib juga merasa lega karena anaknya mendapat pelindung yang dapat dipercaya. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian dengan istrinya, pada suatu hari Musa ingin kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir. Musa sadar bahwa tidak mustahil orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan ke Mesir dengan jalan memutar. Tidak melalui jalan biasa. Istrinya turut menemani perjalanan Musa. Pada suatu malam Musa dan istrinya tersesat. Tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk meneruskan perjalanan ke Mesir. Di saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Berkata Musa kepada istrinya, "Tunggulah di sini. Aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Istrinya menurut. Musa menghampiri api itu. Setelah ia dekat dengan api itu tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa. Aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai nabi dan rasul.
Selanjutnya ia dibekali pula mujizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Firaun. Nabi Musa diperintah Tuhan supaya meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Tongkat pemberian mertuanya itu mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar. Musa ketakutan dan berlari menjauh. Allah berfirman, "Jangan takut, peganglah ular itu. Kami akan mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular itu ditangkap mendadak berubah lagi sebatang tongkat. Mujizat kedua, Allah memerintahkan Nabi Musa mengepitkan tangannya ke ketiak. Setelah perintah itu dilaksanakan, tangannya menjadi putih cemerlang. Allah kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Musa merasa takut karena dulu pernah membunuh orang Mesir, tapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya, maka hati Musa menjadi tentram. Ia juga minta saudaranya Harun agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadap Firaun, sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Musa dikabulkan. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menemui Musa. Bersama-sama kemudian mereka menghadap Firaun. Bertemu dengan seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku birokrasi dan protokoler yang rumit. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga. Firaun didampingi beberapa penasihat dan para pejabat pemerintah lainnya. "Siapakah kamu berdua ini?" tanya Firaun. Musa menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasanmu dan menyerahkan kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Firaun tertawa sinis dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir, kini malah berbalik menentang Firaun. Musa dianggap orang yang tak tahu balas budi. Musa menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah Firaun sendiri. Seandainya Firaun tidak memerintahkan membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin ia hanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh istri Firaun. Jadi, Musa merasa tidak berhutang budi, hanya Firaun sendiri yang menyebabkan semua itu terjadi. Berkata Musa, "Adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan adalah akibat godaan setan, namun peristiwa-peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat terselubung bagiku. Sebab dalam pengembaraanku setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah dan aku diutus sebagai rasul, maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman serta penindasanmu terhadap kaum bangsa Israel." "Siapa Tuhan yang kau sebut-sebut itu, Musa?" tanya Firaun. "Adakah Tuhan lain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja?" "Iya, ada, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu serta Tuhan seluruh alam semesta," jawab Musa. Demikianlah terjadi perdebatan antara Musa dan Firaun. Firaun sama sekali tidak dapat menolak hujah dan alasan Musa yang diwakili Harun. Firaun akhirnya mengancam Musa dan Harun dengan berkata, "Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku maka pasti engkau kumasukkan ke dalam penjara." Berkata Musa, "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat membuktikan dan memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku?" Firaun menantang dan berkata, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu jika memang kau benar-benar tidak berdusta." Musa dan para ahli sihir Firaun. Musa kemudian melemparkan tongkatnya, mendadak berubah menjadi ular yang merayap ke arah Firaun. Firaun lari ketakutan dan minta agar Musa menangkap ularnya lagi. Begitu ditangkap ular itu berubah menjadi tongkat lagi. "Adakah bukti kebenaranmu yang lain?" tanya Firaun. Musa kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju dan ketika dikeluarkan lagi tangan itu menjadi putih cemerlang, menyilaukan mata Firaun dan para pejabatnya. Meski mujizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Firaun tetap belum percaya. Ia mengira Musa telah mengeluarkan ilmu sihir, maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Tantangan itu disampaikan kepada Musa dan sudah ditentukan waktunya pula. Musa menyanggupi tantangan itu. Pada hari yang telah ditentukan berkumpullah para ahli sihir di tempat yang telah ditentukan pula. Rakyat turut menyaksikan pula adu kepandaian sihir itu. Setelah semua berkumpul, Firaun memberi aba-aba agar pertandingan dimulai. Musa mempersilahkan para ahli sihir andalan Firaun untuk menampilkan kebolehan lebih dahulu. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular, jumlahnya ribuan ekor. Firaun tertawa bangga menyaksikan kebolehan para ahli sihirnya. Rakyat banyak juga yang terkagum-kagum. Dengan tenang Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu segera berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung memakan ular-ular para ahli sihir Firaun. Dalam waktu singkat ular-ular para ahli sihir itu habis ditelan ular Nabi Musa.
Para ahli sihir itu terbelalak heran. Apa yang ditampilkan Nabi Musa bukanlah sihir seperti yang mereka pelajari dari setan. Sadar akan hal ini, para ahli sihir sama berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya akan menyembah Allah saja. Firaun murka melihat pembelotan para ahli sihir yang telah bertaubat itu. Ia mengancam akan menyiksa para ahli sihir itu dengan siksaan di luar batas perikemanusiaan. Namun para ahli sihir itu dengan tiada merasa takut, mereka tetap memilih menjadi pengikut Nabi Musa. Sejak saat itu terdapat dua aliran di Mesir. Yang pertama mereka menyembah Firaun dan yang kedua para pengikut Nabi Musa. Namun para pengikut Nabi Musa makin lama makin banyak jumlahnya, sebab ajaran Nabi Musa sangat jelas dan mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan sama seperti lainnya. Tidak dengan Firaun yang selalu bertindak bengis dan kejam. Kehancuran Firaun dan pengikutnya. Kebengisan Firaun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas agar menjadi kafir dan mengikuti perintah Firaun. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah menimpakan azab kepada Firaun dan para pengikutnya. Doanya dikabulkan. Mesir dilanda kemarau panjang sehingga banyak panen yang gagal. Tanaman dan pepohonan banyak yang mati. Disusul badai topan yang merobohkan rumah-rumah mereka, jutaan belalang didatangkan menyerbu hewan dan perkebunan, juga kutu dan katak. Terakhir semua air di negeri Mesir mendadak berubah menjadi darah. Wabah penyakit melanda di mana-mana, setiap anak laki-laki bangsa Mesir mendadak mati tidak terkecuali anak-anak Firaun sendiri termasuk putra mahkotanya. Dalam keadaan demikian mereka mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhan untuk mencabut azab itu. Nabi Musa mau berdoa setelah Firaun berjanji akan membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Firaun mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja di Mesir dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Dalam keadaan demikian datanglah wahyu Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Syahdan, rombongan Musa telah sampai di tepi Laut Merah. Mereka tak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang laut. Para pengikut Nabi Musa panik karena Firaun dari kejauhan sudah tampak bersama bala tentaranya yang akan membunuh mereka. Jangan takut, Tuhan bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika laut itu terbelah. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Firaun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah. Namun ketika Firaun dan para pengikutnya sampai di pertengahan mendadak laut terbelah itu mengatup kembali. Tenggelamlah Firaun dan para pengikutnya. Semua binasa tanpa tersisa. Turunnya Kitab Taurat. Sesudah selamat dari kejaran Firaun, Nabi Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak mendapat air, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Sewaktu mereka berada di semenanjung Sinai mereka kepanasan, matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak satu pun pohon terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang melindungi perjalanan mereka. Dan ketika kehabisan bekal, mereka minta kepada Nabi Musa agar Allah menurunkan makanan buat mereka. Allah kemudian memberi mereka makanan berupa mana dan salwa. Mana rasanya manis seperti madu. Sedang salwa adalah burung puyuh yang datang berbondong-bondong silih berganti. Mendapat makanan yang baik itu mereka bukannya bersyukur malah mau minta makanan dari jenis yang lain lagi. Inilah kerewelan Bani Israel. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi sebagai bahan musahabah diri kita, ambil hikmahnya. Dengan membagikan atau share sudah membantu menyebarkan kebaikan untuk menambah amal kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa tekan like atau suka. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng, jika ingin mendapatkan pemberitahuan video terbaru.